Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dan juga Kak Rifda. Waalaikumsalam Kak Leli. Assalamualaikum Sobat Sibut semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi dengan bulan mulia ini dan penuh berkah ini yang senantiasa kita nantikan kedatangannya tentunya. Dan tentu saja bareng Hey Chance. Hari ini cerita apa nih Saliha? Ya, hari ini ada yang berbeda ya dari live sebelumnya yang biasanya kita live di malam hari. Tapi di kesempatan kali ini Hey Chance akan menemani sobat semua untuk ngabuburit ya. Dan sobat semua, tentu saja pembahasan kita itu sangat menarik banget ya untuk menemani ngabuburit teman-teman semuanya. Dan oh ya, video ini selain tayang di fanspage MPP Jateng, itu akan tayang juga di YouTube MPP Jateng ya. Jadi jangan lupa untuk mampir ke YouTube ya sobat semua. Nanti Mimin kasih linknya di kolom komentar video ini ya sobat semua. Dan BTW, sampai sekarang Instagram Ziput itu masih belum bisa untuk live karena masih belum memenuhi syarat untuk live ya. Jadi yuk ajakin teman-teman kalian untuk follow Instagram Ziput di @ziput.id agar di live selanjutnya Hey Chance bisa live di Instagram Ziput lagi. Betul, jangan lupa ya buat like dan share konten kita, termasuk video yang kamu tonton sekarang ke teman-teman kamu. Iya betul banget Kak Rifda dan juga teman-teman semua. Yuk boleh disiapkan catatannya, buku tulisnya, ballpointnya agar lebih fokus ya untuk menyimak pembahasan kita sore hari ini. Dan baiklah, karena kita sudah nggak sabar ya tentunya untuk ngobrol bareng dengan Kak Rifda. Langsung saja ya aku buka Hey Chance sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Ziput semua. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya sehingga bisa berjumpa di bulan mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan gimana nih sobat semua kabarnya dan juga Kak Rifda, gimana kabarnya Kak Rifda? Alhamdulillah sehat. Kak Leli gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sehat nih Kak Rifda. Dan semoga mungkin di antara sobat Ziput ada yang sedang sakit, semoga yang sakit lekas disembuhkan ya sobat semua. Jadi Kak Rifda, sore hari ini kita mau bahas apa nih Kak Rifda? Sobat Ziput semuanya, sore ini kita mau bahas tentang Gen Z ngos-ngosan sambut Ramadan. Wah, keren banget pembahasannya. Mungkin di antara sobat Ziput juga ada yang merasakan hal yang sama ya sob ya. Dan kenapa sih kita itu kok sering dibilang ngos-ngosan dan gimana sobat semua? Apakah kalian juga merasakan ngos-ngosan dalam menyambut Ramadan ini? Dan juga kalau ngos-ngosan, apa sih yang membuat kalian tuh ngos-ngosan? Dan mungkin di antara sobat Ziput ada yang enggak kok aku enggak ngos-ngosan karena aku sudah prepare jauh-jauh hari. Nah, boleh dong di-spill
untuk menyambut bulan Ramadan ini kalian sudah melakukan prepare apa kok akhirnya kalian itu nggak ngos-ngosan lagi, nggak kaget lagi dalam menyambut Ramadan kalian hari ini? Coba ya komen-komen di bawah. Nah, oke Kak Rifda, boleh dong dijelasin ke sobat semua kenapa sih sore hari ini kita ambil bahasan Gen Z ngos-ngosan menyambut Ramadan? Oke, teman-teman, sebelumnya aku tuh mau nanya gitu. Jawab jujur ya, berapa banyak sih di antara kita yang masuk Ramadan tahun ini tuh dengan perasaan yang tenang, kayak tanpa beban gitu. Bukan cuma soal iman ya, tapi juga soal tekanan hidup yang ngefek ke diri kita. Nah, realitanya Kak, saat ini tuh Ramadannya itu nggak ngerasa tenang gitu. Mungkin ada yang lagi kepikiran kontrak kerja habis gitu ya, atau ada yang takut kena PHK, terus ada juga yang masih nganggur gitu. Terus baru aja di PHK sebelum Ramadan gitu, atau lagi cari-cari kerja gitu, tapi belum dapat gitu. Mungkin ya aku juga relate sih tentang ini, kayak nyari-nyari kerja tapi belum ada panggilan gitu, karena ya apa namanya masih fresh graduate gitu. Ya itu fakta hari ini ya teman-teman gitu. Aku juga banyak baca di Twitter, banyak banget gitu yang kena PHK gitu, atau bahkan tadi ya, banyak yang masih nganggur juga, udah nyari kerja tapi belum ada panggilan satupun gitu. Kayak aku baca tweetnya tuh kayak lucu gitu, kayak infoloker Kak gitu, infoloker lagi BU parah gitu, butuh uang gitu, infoloker. Dan apa ya, itu tuh ironis gitu ya Kak. Apa namanya, Ramadan itu bukannya fokus ibadah gitu, tapi kepikiran itu tadi loker, gimana ya nanti kerjaanku dapat nggak ya, kayak gitu Kak. Waduh, iya sih Kak Rifda. Jadi bahkan ya apa yang disebutkan Kak Rifda tadi itu menjadi rutinitas, bahkan rutinitas tahunan yang berulang terus-menerus ya Kak ya, beberapa waktu ini bahkan ya sudah lama sekali ini terjadi dan pada akhirnya itu menguras perasaan, nggak sedikit juga yang pada akhirnya itu, jadi stres, frustasi gitu ya Kak Rifda? Iya betul banget Kak. Kalau dulu mungkin Ramadan gitu ya, mall itu rame, tempat shopping rame gitu buat apa namanya belanja baju Lebaran gitu. Tapi sekarang tuh nggak cuman mall aja yang rame, nggak cuman tempat shopping aja yang rame, tapi masjid juga rame. Tapi ramenya tuh kayak bukan buat raweh aja gitu, tapi buat apa namanya work takjil gitu, buat buka puasa gratis, nyari-nyari voucher buat apa namanya buka puasa gratis tadi gitu. Aku juga dulu relate gitu waktu masih kuliah, waktu jadi mahasiswa tuh apa namanya sering mampir juga ke masjid kayak gitu buat apa tadi war takjil gitu atau nyari buka puasa gratis. Dan itu tuh masjid itu rame tadi isinya Gen Z gitu ya, yang dari mulai anak kuliahan sampai yang kerja gitu buat tadi apa namanya buka puasa gratis tadi gitu. Mungkin dari banyak yang Gen Z gitu ya, banyaknya Gen Z tadi yang harusnya produktif, harusnya optimis gitu ya, harusnya fokus ibadah buat Ramadan gitu, tapi malah sekarang sibuk tuh mikirin besok salsa pakai apa ya, besok buka pakai apa ya gitu. Terus besok aku Ramadan dapat kerjaan apa enggak ya, kayak gitu kan. Atau gimana ya kalau misalnya aku kerja terus tiba-tiba di PHK gitu. Jadi kayak dibayang-bayang itu gitu, pikiran itu Kak, nggak fokus ibadah tuh. Nah, oh iya Kak Rifda, aku tadi sempat bertanya-tanya, waduh, hah? Emang iya masjid itu full dengan Gen Z gitu ya? Karena aku kaget banget tadi. Ternyata di belakang Kak Rifda menyampaikan bahwa penuhnya tadi ada yang ngantri takjil, ada yang ngantri buka puasa gratis, bahkan war voucher tadi ya Kak Rifda ya yang disebutkan ya. Waduh. Nah, oke Kak Rifda, bener sih. Karena di satu sisi, di lain sisi ya, Gen Z ini sedang terjangkit ya, terkena yang namanya dom spending atau belanja terus, dikit-dikit kopi terus, maca terus gitu ya. Dan ini tuh muncul kebiasaan belanja yang impulsif sebagai pelarian dari stres dan rasa nggak berdaya, kemudian rasa kecemasan yang berlebih dan ini tuh atas kondisi ekonomi global, ada inflasi lah, dan ketidakpastian masa depan, ya belum lagi ngikutin tren, ya,
Kalau sekarang itu kan standar hidupnya itu sosmed, belum lagi FOMO, belum lagi lifestyle-lifestyle yang ditawarkan di sosmed itu sangat sangat wah, ya tahu sendirilah, sangat-sangat tinggi ya. Aduh, ini kan bikin tambah stresnya meningkat ya, tapi yang bikin tambah ngeri ya Kak Rifda dan sobat semua, hal-hal seperti ini tuh justru terjadi karena kondisi yang nggak punya uang tapi tetap belanja gitu. Banyak banget yang terjerat pinjol pada akhirnya karena mau memenuhi keinginan tadi ya yang bukan kebutuhan. Kemudian ada juga yang memilih untuk pay later gitu. Ya bener banget. Jadi banyak gitu ya faktanya hari ini tuh kayak rela pinjol buat apa memenuhi gaya hidup padahal ya nggak butuh-butuh banget gitu. Malah sampai apa pakai pay later gitu ya buat tadi ngebeli barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu. Nah kita tuh masuk bulan Ramadan itu kondisinya nggak kondusif gitu sekarang Kak. Selain pengangguran tinggi gitu ya, terus juga ada banyak Gen Z gitu ya. Sekarang tuh kerjanya informal Kak, jadi tukang Ya, ojek gitu atau freelance yang apa namanya nggak pasti gitu, nggak nentu dan lain sebagainya gitu. Kenapa itu terjadi gitu? Karena ya biar dapat uang. Kalau misalnya nggak kayak gitu ya nggak dapat uang gitu. Nah katanya mau ada 19 juta lapangan pekerjaan, tapi mana buktinya? Aduh, aduh Kak Rifda, kalau nyinggung tentang hal itu tuh aku jadi ngakak sendiri gitu ya, ngakak plus sedih gitu. Karena ya bikin geleng-geleng kepala gitu. Janji yang ditawarkan oleh aduh Kak Rifda, kalau denger kalimat itu ya, aku tuh jadi kayak, aduh geleng-geleng kepala gitu, ngakak tapi juga sedih gitu. Karena ya gimana ya Kak, tapi ya Kak, kayaknya tuh 19 juta lapangan pekerjaan tuh sudah ada Kak, tapi sayangnya diwakilin sama AI di Kak Rifda. Banyak gitu jadinya di PHK digantikan AI gitu ya Kak. Hidup kita tuh jadi terus dibayang-bayang oleh PHK gitu dan pertanyaannya sekarang kenapa ya kira-kira fenomena ini itu ada. Iya juga sih Kak, aku juga penasaran nih Kak, kenapa sih, hal ini tuh bisa terjadi Kak Rifda? Ya, coba yuk kita lihat atau kita perhatiin gitu ya, banyaknya PHK hari ini gitu atau kontrak outsourcing misalnya gitu ya. Ini tuh kejadiannya hanya di satu perusahaan aja atau enggak sih Kak? Kak Rifda. Oke, kalau dilihat-lihat ya, kayaknya nggak cuman satu 2 perusahaan ya, banyak ya. Bahkan di sekitarku itu kan, masuk ke kawasan industri ya, banyak pabrik gitulah. Nah, bahkan, di sini itu terjadi juga fenomena yang sama, bahkan karyawannya karyawannya itu banyak juga yang dari kalangan Gen Z gitu ya, yang pada akhirnya mereka itu bikin konten, nangis-nangis, stres, dan lain sebagainya gitu, Kak. Dan, bahkan mereka itu kan ini menjadi sumber pendapatan kayak ya udah dijagain banget lah pendapatannya di pekerjaan ini gitu ya. Dan mirisnya ini tuh nggak cuman terjadi di Jawa Tengah gitu Kak. Bahkan terjadi di banyak daerah juga mengalami hal yang sama seperti ini Kak Rifda. Ya, jadi kejadiannya apa namanya ada di mana-mana gitu ya Kak, nggak cuman di beberapa perusahaan aja gitu. Nah, kejadian ini tuh cuman ada di tahun ini atau pas Ramadan aja atau udah sering berulang Kak? Menurut Kakak gimana? Waduh, kalau ditanyain ya Kak, masalah ini itu justru kayak tiap tahun ada nggak sih Kak? Malah justru kesannya itu ini tuh harus dilakukan, rutinitas gitu ya, astagfirullahaladzim. Iya Kak, gimana ya, kayaknya tiap tahun ada deh Kak, hal ini terus berulang gitu Kak Rifda. Ya, kayaknya tiap tahun ada ya gitu. Berarti PHK itu atau kontrak pendek itu tuh bukan kasus personal aja, Kak, gitu. Banyak yang bilang gitu ya, ya ini kan siklus ekonomi gitu. Ya ini kan resiko kerja. Terus ada yang bilang juga, ya ini kan harus adaptif gitu. Misalnya bukan masalahnya gitu ya, bukan cuman kurang skill aja gitu atau kurang usaha aja. Nah, kalau problemnya berulang dan massal gitu ya, alias jumlahnya banyak dan terus ajak kejadian, berarti ini tuh bukan cuma masalah orang perorangan aja, Kak. Ada pola gitu di sini, Kak Lelis. Sekarang pertanyaannya, siapa nih yang bikin aturan soal tenaga kerja? Siapa juga nih yang menentuin perusahaan boleh kontrak? Terus siapa juga sih yang boleh apa namanya
PHK gitu dengan alasan efisiensi. Nah, kira-kira siapa sih yang bikin aturan itu, Kak Leli? Oke, Kak Rifda. Kalau kita mau bahas nih, siapa yang bikin aturan, itu kan pasti nyambung sama pembahasan siapa yang punya kuasa, ya enggak, Kak? Jadi, kalau dilihat-lihat ya, hari ini tuh siapa sih yang punya kuasa, yang paling punya kuasa? Siapa coba? Negara nggak sih, Kak? Yang beberapa waktu lalu juga sempat rame juga nih, Kak, tentang UU Cipta Kerja kan, Ciptaker ya. Nah, itu jadi salah satu contohnya gitu nggak sih, Kak, terkait perundang-undangan ini, terkait aturan ini? Iya benar banget Kak. Berarti apa namanya ini tuh bukan urusan perusahaan aja ya Kak. Nah ini tuh tentang gimana cara negara tuh ngatur ekonomi. Sama kayak kalau misalnya satu rumah bocor gitu, mungkin ya salah penghuninya gitu. Tapi kalau misalnya satu komplek itu banjir semua, ya yang masalah pasti yang ada masalah itu pasti ditata Iya, kelola kotanya gitu. Dan dalam sistem ekonomi yang sekarang kita pakai, yaitu sistem ekonomi kapitalisme, jadi buat perusahaan itu tujuan utamanya itu profit gitu. Negara perannya lebih banyak hanya jadi regulator aja gitu, bukan yang tanggung jawab gitu langsung ke kesejahteraan rakyat satu persatu. Nah, misal nih kalau perusahaan merugi, dia PHK karyawannya, kalau mau efisiensi gimana? Nggak mau mengeluarkan banyak uang, Kak? Solusi yang nggak mengeluarkan banyak uang. Kalau dipikir-pikir ya, pasti nih solusi yang dipilih solusi yang instan nggak sih, Kak? Tadi ya berarti lebih banyak PHK nggak sih, Kak, solusi yang ditawarkan? Iya, betul banget. Nah, kalau misal mau investasi aman gitu ya, di kontrak jangka pendek jadinya, karena tenaga kerja dihitung sebagai kos pengeluaran. Misalnya nih, sekarang kayak mau Ramadan gitu ya, banyak pegawai yang di PHK sebulan atau 2 bulan gitu ya sebelum Ramadan. Supaya apa? Ya supaya nanti ketika Ramadan, ketika Lebaran maksudnya gitu, itu tuh nggak perlu ngeluarin THR gitu. Efisiensi itu namanya, Kak. Ya Allah, iya sih Kak Rifda. Aku juga ini Kak, pernah ya baca tweet gitu dari salah satu orang yang posting gitu ya Kak. Nah, dia tuh cerita kalau dia itu kena PHK, kemudian bapaknya ternyata juga kena PHK gitu. Dan itu tuh di saat yang berdekatan Kak, bahkan hampir dibilang di saat yang sama. Nah, ini kan jadi ulti ya Kak, sedih banget gitu jadinya karena di momen-momen apalagi ini ya tadi yang dibilang tuh momen-momen mau menjelang Ramadan gitu Kak Rifda. Jadi ini wah sedih banget sih Kak Rifda. Iya, sedih banget ya Kak. Itu tadi apa namanya dengar ceritanya tadi Kak Leli mungkin baca tweet gitu, bapaknya kena PHK, terus anaknya juga kena PHK dengan apa namanya satu saat yang sama gitu kan sedih banget ya Kak. Nah, sistem yang menjadikan profit as a main goals gitu ya atau profit jadi tujuan utama, kita kenal itu sebagai sistem kapitalisme gitu. Bahkan udah fix Kak, negara ini tuh menganut sistem kapitalisme yang ditulis gitu dalam buku biografi presiden yang ke-8. Waduh, langsung terabadikan di buku gitu ya Kak Rifda ya. Ya, bahkan pantesan juga nih ekonomi kita kacau balau, kayak nggak jelas gitu loh, nggak ada peran negara di dalamnya bahkan ya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi hari ini gitu Kak Rifda. Ya, bener banget Kak, karena dalam sistem kapitalisme itu gitu ya, negara itu hanya sebagai regulator aja gitu. Mereka tuh cuman jadi penengah aja antara kapitalis swasta dengan rakyat yang jadi pekerja gitu. Terus dalam kapitalisme juga tenaga kerja itu menjadi faktor produksi aja gitu, sebagai angka aja. Tenaga kerja gampang banget diganti sewaktu-waktu. Kayak nggak mikirin, oh mereka tuh harus menafkahi keluarganya loh gitu. Nanti kalau di PHK gimana keluarganya gitu tuh. Kalau misalnya dalam sistem kapitalisme itu nggak ada tuh mikirin kayak gitu. Terus dalam sistem kapitalisme juga stabilitas perusahaan lebih penting dari stabilitas keluarga pegawainya gitu. Makanya banyak banget yang nge-PHK orang gitu. Nah, dalam sistem kapitalisme juga bikin gitu ya, yang bikin negara itu tidak wajib menjamin kebutuhan rakyat satu persatu. Kan posisi mereka tuh cuma sebagai regulator aja. Makanya PHK itu dianggap wajar gitu ya, dianggap normal. Makanya kontrak pendek itu dianggap fleksibel. Nah, makanya kerja informal itu disebut adaptif dan makanya banyak Gen Z yang hidupnya dengan apa tadi namanya economic anxiety gitu istilahnya. Nah, apa namanya
Gen Z itu takut di PHK gitu, takut sakit, takut nggak bisa bantu orang tua, takut masa depan gak jelas gitu ya. Terus muncul juga yang Kak Leli bilang tadi, fenomena dom spending gitu ya, adanya pinjol juga, terus ada FOMO juga gitu kan. Karena kan memang orang yang nggak punya kepastian cenderung cari pelarian, Kak. Iya bener banget Kak Rifda tadi ya, bertumpuk ya, takut yang banyak tadi itu ya yang disebutkan sama Kak Rifda, yang akhirnya itu bertumpuk jadi satu, jadi stres, frustasi ya, dan itu tuh membawa dampak yang tadi ketika kita mau memasuki bulan Ramadan itu kondisi mental kita itu kan kacau balau ya, rusak parah, dan akhirnya susah memang untuk benar-benar fokus beribadah dengan tenang gitu. Karena pikiran kita tuh masih pada tahap sibuk mode survive gitu ya, bertahan hidup. Bahkan padahal ya di Ramadan itu kan harusnya kita tuh fokus bulan ya, bulan dimana yang kita harus memfokuskan untuk ibadah ya kan, bukan lagi untuk mode survive atau bertahan hidup itu tadi. Dan akhirnya tadi nyambung kan dengan pembahasan kita tuh jadi ngos-ngosan banget ya Kak Rifda untuk membangun untuk menyambut bulan Ramadan. Dan kalau dari penjelasan Kak Rifda tadi kemudian disambungkan dengan fakta yang terjadi hari ini ya Kak Rifda, rasa-rasanya kok bener-bener jundet kayak benang ruwet, nggak nemu titik terangnya gitu Kak Rifda. Dan karena hal ini ya, kira-kira Kak, bisa nggak ya kita itu menyelesaikan masalah pengangguran, PHK, dan teman-temannya tadi yang udah kita bahas ya, yang menjadi beban kita tentunya. Ada nggak sih Kak sebenarnya solusinya gitu Kak Rifda? Ya jelas ada dong Kak gitu. Kita tuh lihat dulu nih, di mana sih titik poin permasalahannya. Kalau secara garis besar ya yang aku lihat, masalahnya itu ada di ketimpangan atau ketidakseimbangan antara harta yang muter di orang kaya dan harta yang muter di orang miskin gitu. Nah, di bulan Januari kemarin ada pemberitaan LPS mencatat tabungan masyarakat yang berada di atas nilai 5 miliar di bank itu tuh naik sebanyak 22%. Dan di sisi lain, di kalangan rakyat biasa justru banyak yang di PHK. Rasa banget ya Kak ketimpangannya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Waduh, aku kok jadi terenganga tadi ya Kak, disebutkan 5 miliar loh ya. Dan ya Allah, waduh sedih banget sih Kak, sampai di sini ya Kak, bahkan untuk kebutuhan rakyat itu kan banyak banget ya Kak, dan mereka itu kembali lagi jadi korban dengan kedok tadi, efisiensi gitu ya. Dan kayak rakyat tuh kan sebenarnya, aduh bener-bener nggak dikasih kelonggaran, bahkan bantuan lah ya sedikit gitu ya. Bahkan beberapa waktu lalu aku juga baca nih Kak, ada berita bahwa ada 13,5 juta pengguna BPJS itu tuh dinonaktifkan Kak jaminannya, dan itu kan pasti korbannya itu kan dari kalangan rakyat biasa ya Kak. Nggak mungkin dong orang kaya itu pakai layanan BPJS ya, kan balik lagi tuh. Jadi yang jadi korban siapa coba? Ya kita lagi yang ekonominya tuh aduh deh, udah ekonominya nggak jelas, malah ditambah-tambah lagi ya kan bebannya tadi ya. Ya benar banget Kak. Nah makanya Kak gitu ya, solusinya itu kita butuh pemerataan yang adil gitu, distribusi ekonomi yang seimbang Kak. Pemerataan ya Kak, aku kok masih belum kegambar ya, maksudnya si pemerataan ini tuh gimana Kak? Boleh dong Kak Rifda dijelasin pemerataannya itu dalam hal apa ya Kak Rifda? Dalam hal apa aja ya Kak Rifda? Kemudian karena nggak mungkin kan Kak yang diratain itu isi kantongnya, karena itu nggak usah dibikin program, itu udah dijamin deh kantong kita mah rata semua ya Kak. Nah ini tolong Kak Rifda dijelasin Kak Rifda. Nah, sebagian orang mungkin bilang gitu, pemerataan keadilan itu berarti kayak sosialisme dong gitu. Kan pemerataan sama rata gitu ya. Tapi beda Kak gitu, bukan rata yang disamakan semua, tapi rata yang seimbang. Nah, Gen Z kiri gitu ya, kalian tuh harus tahu kalau pemerataan ala sosialisme itu justru menghancurkan sisi manusia kita Kak. Waduh, kok ngeri banget tuh Kak Rifda. Bahkan
tadi ya disebutkan sampai menghancurkan sisi kemanusiaan. Nah, itu aduh ngeri banget, Kak. Nah, boleh dijelasin dong, Kak, itu tuh maksudnya kayak gimana, Kak Rifda? Ya, oke. Coba kita lihat dikit perbandingannya ya gitu. Sosialisme ingin pemerataan harta secara sama rata. Realisasinya, realisasinya tuh mematikan inisiatif dan mematikan kepemilikan individu. Semuanya dijatah gitu. Nggak ada orang yang boleh punya harta lebih banyak gitu daripada punya orang lain. Hasilnya ya benar-benar mematikan kreativitas gitu ya, mematikan inisiatif manusia untuk berkembang. Karena kita tuh benar-benar dibatasin oleh negara karena seluruh harta itu tuh milik negara. Jadi nggak boleh ada kepemilikan individu. Nah, itu tuh kalau dalam sistem sosialisme. Nah, kalau dari sisi ekonomi kapitalisme, justru bikin ketimbangan ekonomi kayak sekarang kayak gini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Tapi kalau dalam Islam itu berbeda, Kak. Islam ya. Wah, ternyata nih ya, di Islam itu juga mengatur, tadi ya yang disebutkan sama Kak Rifda, aku baru ngeh nih, Kak, baru tahu ya. Nah, tadi kan disebutkan ada bedanya ya, Kak, dalam Islam. Nah, boleh dong, Kak, dijelasin perbedaannya itu dalam sisi apa aja sih, Kak Rifda? Kalau di sosialisme itu menyamaratakan kepemilikan gitu ya. Kalau Islam itu tidak menyamaratakan kepemilikan harta, mengakui adanya kepemilikan individu kayak berupa harta warisan, gaji dan lain sebagainya. Kemudian Islam juga mengakui kepemilikan umum gitu seperti air, api, hutan, tambang, jalan dan lain sebagainya. Kemudian Islam juga mengakui adanya kepemilikan negara gitu. Negara seperti apa namanya? Contohnya tuh kayak harta ghanimah, jizyah, rikas, kharaj dan lain sebagainya. Jadi Islam tuh bukan menyamakan jumlah harta gitu, tapi memastikan setiap individu itu tercukupi kebutuhannya dengan seimbang dan mendapatkan sesuai haknya gitu. Jadi nggak boleh Kak kalau misalnya ada rumah penduduk yang dipakai terus-menerus gitu ya, terus tiba-tiba digusur, diambil tanahnya, itu zolim Kak. Nah, dalam Islam maksudnya pemerataan itu bukan rata kayak semua gitu ya, bukan juga bebas tanpa batas. Kayak saya kapitalisme dengan asas liberalismenya itu gitu ya, bebas memiliki apapun gitu selama punya uang gitu. Tapi kalau dalam Islam itu ada distribusi yang benar gitu Kak. Oke, jadi emang oke. Aku dapat poinnya nih Kak Rifda. Tadi ya yang disampaikan Kak Rifda harus ada pemerataan dan pemerataan ini ada korelasinya dengan distribusi yang benar ya Kak Rifda. Iya, betul banget. Karena problem hari ini tuh bukan kurangnya harta gitu, tapi salah di distribusinya. Uang yang muter di masyarakat di pasar itu tuh jumlahnya sangat sedikit gitu. Sedangkan uang yang tertimbun di kalangan orang-orang kaya itu tuh jumlahnya sangat besar. Padahal bisa jadi jumlah uang yang besar itu ada hak-hak yang harus dikeluarkan seperti zakat gitu ya, atau justru uang itu tuh didapat dari harta kepemilikan umum kayak tambang dan hutan gitu. Coba kita lihat sekarang gitu ya. Di Indonesia kurang kaya apa sih sumber daya alamnya tuh kan kaya banget ya Kak gitu. Ada tambang, laut, hutan, energi itu kan melimpah banyak gitu ya. Tapi kok kenapa pengangguran sekarang tuh tetap tinggi gitu ya padahal sumber daya alamnya banyak. Berarti problemnya ya bukan cuma diproduksi aja tapi bagaimana hasilnya dikelola dan didistribusikan. Emang nyambung banget ya Kak ya. Tadi Kak Ria udah sampaikan ya, Indonesia tuh kaya banget. Iya, kaya banget. Tambang punya, aneka tambang loh ya. Bahkan tadi ya laut punya, energi punya ya. Tadi ya Kak, oke. Aku mulai ke gambar nih Kak, terkait tadi ya, berarti yang disampaikan itu terkait pengelolaan dan juga distribusinya gitu ya Kak Rifda ya. Nah, iya, Allah juga udah kasih prinsip gitu. Jelas banget dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Artinya apa? Artinya Islam itu tidak membiarkan kekayaan itu berputar di kalangan elit aja, Kak. Nggak boleh, Kak. Itu namanya menimbun harta. Dan dalam Islam, menimbun harta itu tuh haram hukumnya.
Kalau harta hanya beredar di orang kaya aja gitu ya, uang yang beredar di pasar itu juga jadi terbatas, jadi sedikit. Sehingga daya beli masyarakat itu turun, produksi juga turun, perusahaan rugi, terus PHK jadi meningkat, pengangguran juga Iya. jadi bertambah gitu ya. Jelas lapangan kerja jadi terbatas juga gitu. Kalau kekayaanmu di segelintir pihak aja gitu ya, saat yang sama daya beli mayoritas masyarakat akan jadi rendah gitu. Jadinya kan roda ekonomi nggak bergerak optimal, Kak. Oke Kak Rifda, tapi gini ya, kok aku masih bertanya-tanya gitu Kak. Nah, karena sekarang ya, bahkan ya udah lumayan lama juga nih, rame nih yang namanya nabung emas gitu ya. Nah, Kak Rifda, terkait nabung emas ini, apakah ini juga termasuk dengan menimbun harta gitu Kak Rifda? Jadi dalam Islam itu tuh membedakan gitu antara menabung dan menimbun gitu ya. Kalau menabung itu tuh mengumpulkan harta untuk suatu kebutuhan yang jelas. Nah, kalau menimbun ya udah menyimpan tanpa tujuan gitu, menarik uang dari pasar. Jadi uang dikumpulkan tanpa alasan gitu. Jadi ya tanpa alasan menyimpannya gitu kan. Misalnya nih ada orang menabung emas dikumpulin untuk suatu saat bisa untuk berhaji gitu misalkan, maka itu tuh jatuhnya menabung bukan menimbun karena ada tujuan yang jelas gitu. Jadi itu memang uang yang dikumpulkan untuk nantinya dibelanjakan gitu. Jadi itu jatuhnya menabung bukan menimbun gitu, Kak. Wah, Masya Allah ya, ternyata harus ada alasan gitu ya. Bahkan alasannya tuh ke depannya itu mau buat apa gitu ya. Harus jelas gitu. Nah, karena memang berbeda ya tadi ternyata antara menabung dan juga menimbun. Ya, wah, keren banget sih. Dan wow, aku juga jadi tambah tahu nih Kak, perbedaannya di mana. Tapi Kak, aku jadi makin penasaran juga nih Kak Rifda. Kalau ini kan banyak terjadi ya, kalau uang itu ditimbun gitu ya Kak. Ada dampak apa sih Kak sebenarnya yang akan terjadi Kak Rifda? Oke, mungkin realitanya kayak sekarang, Kak. Uang banyak tertimbun di orang kaya aja gitu. Jadi alurnya kayak gini nih, Kak. Uang ditimbun gitu ya. Artinya uang ditarik dari pasar. Otomatis orang nggak bisa belanja nih. Sehingga permintaan barang jadi menurun. Kalau permintaan barang menurun, maka produksi juga menurun. Nah, kalau akhirnya nggak ada barang yang terjual, maka pendapatan pelaku usaha juga menurun. Perusahaan atau pelaku usaha bisa rugi nih. Dia karyawannya banyak, tapi penjualannya sedikit. Akhirnya biar tidak bangkrut gitu ya, dia tuh mengurangi tenaga kerja, jadinya di PHK massal gitu, terjadi pengangguran gitu, orang susah nyari lowongan pekerjaan baru, jadinya ya akibatnya kayak gitu ya. Jadi pengangguran hari ini tuh bukan muncul tiba-tiba, itu tuh muncul karena uang berhenti beredar, Kak. Padahal uang itu kalau dalam Islam tuh kayak darah, Kak. Kalau darahnya berhenti, kita tuh bisa mati gitu ya. Terus kalau misal perputaran uang berhenti, ya roda ekonomi itu juga berhenti gitu. Karena pendapatan seseorang itu tuh sebenarnya adalah pengeluaran orang lain. Kayak misalnya gini nih, negara belanja, jadi pendapatan rakyat. Nah, rakyat belanja, jadi pendapatan pedagang. Pedagang belanja, jadi pendapatan produsen. Nah, kalau misalnya uang ditimbun gitu ya, nah jadinya rantainya putus, Kak. Oh gitu, iya iya iya. Jadi memang ada siklusnya ya, bahkan ada mekanismenya. Gimana sih itu tuh kok bisa terjadi, kemudian dampaknya bahkan saling mempengaruhi ya Kak Rifda. Oh gitu ternyata. Oke oke oke. Oke Kak, aku jadi lebih ke gambar Kak Rifda sekarang. Iya, Kak. Jadi Allah tuh juga berfirman gitu ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka azab yang pedih. Artinya Allah pun gitu ya juga melarang adanya penimbunan harta. Jelas banget tuh disebutin gitu ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kan serem banget ya, Kak. Waduh, ngeri banget ya. Ternyata yang mungkin dianggap biasa ya di kalangan kita ya, di tengah-tengah kita. Waduh, ternyata ini ya, sobat semua, menimbun tadi ya, itu wah ternyata luar biasa dampaknya ya. Bahkan ini yang ngancem langsung tuh Allah ya Kak Rifda ya. Bahkan ancamannya itu langsung azab gitu ya Kak. Waduh, ngeri banget sih ini Kak.
Iya, nah Islam itu juga menjamin distribusi ini dengan zakat gitu ya, larangan menimbun, larangan penimbunan itu, terus kemudian pengelolaan kepemilikan umum, terus ada baitul mal juga, terus intervensi negara saat terjadi kesenjangan. Orang yang menimbun nggak akan dibiarkan aja gitu, karena dia merusak keseimbangan ekonomi itu tadi, Kak. Oh gitu ya. Berarti memang yang dijelaskan Kak Rifda tadi memang sangat rinci ya yang dibahas dalam Islam ya Kak. Nah Kak Rifda, aku tuh jadi tambah penasaran nih Kak. Kalau problem sekarang itu kan kompleks banget, bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang ini Kak Rifda. Kalau dulu di zaman Rasul, apakah pernah terjadi hal yang serupa gitu Kak Rifda? Nah, ternyata tuh ada Kak gitu, dan ini tuh nyata dilakukan dan tercatat dalam sejarah. Nah itu kejadiannya ketika terjadi kesenjangan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendistribusikan harta fai kepada Muhajirin agar terciptanya keseimbangan ekonomi. Nah kemudian dalam sistem Islam, negara itu juga wajib menjamin sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan gitu. Dan itu tuh bukan cuma sekedar bantuan aja, tapi apa namanya jaminan yang sistemik gitu Kak. Karena Rasulullah itu pernah bersabda gitu ya, sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan. Nah, Islam tuh ingin masyarakat berkecukupan, terpenuhi kebutuhannya, bukan hidup dalam kecemasan permanen gitu ya, kayak sekarang mungkin. Apalagi hidup mengandalkan bansos Kak gitu. Nah, dalam Islam ada juga sumber daya alam itu tidak boleh diprivatisasi gitu ya. Tambang besar tuh sebenarnya milik umum gitu. Hasil energi tuh milik rakyat gitu. Nah, negara itu sebagai pengelolanya ya gitu. Bukan menyerahkan ke korporasi swasta gitu. Dan ingat ya gitu ya, harta itu tuh semuanya tuh sebenarnya milik Allah gitu. Terus kemudian Allah tuh udah kasih izin buat kita kelola itu gitu. Jadi kita tuh nggak boleh zolim ya. Kita tuh sebenarnya nggak punya apa-apa loh gitu. Karena ya semua harta itu sebenarnya milik Allah gitu. Jadi nggak boleh semena-mena dan nggak boleh zolim gitu Kak. Wah, diingetin lagi ya bahwa semuanya itu milik Allah, boleh kok dikelola tapi tidak boleh berlebihan gitu ya Kak. Nah, waduh, kok aku ngerasa beda banget ya Kak sama yang terjadi hari ini. Sedih banget. Nah, tadi sempat disinggung juga sama Kak Rifda bahwa dalam Islam itu tadi ya memberikan sandang, pangan, papan, pendidikan yang itu tuh kan merupakan kebutuhan primer ya Kak. Nah, sedangkan hari ini itu kita tuh sangat-sangat sulit mendapatkannya. Bahkan tadi ya disebutkan ada keamanan juga. Nah, tadi yang disebutkan itu bahkan bukan bantuan, tapi bahkan di level apa tadi? Fasilitas, bahkan jaminan yang diberikan negara kepada rakyatnya. Nah, Kak Rifda, tadi juga disampaikan ya, bahwa kalau yang mengelola sumber daya itu adalah negara. Baik tadi ya tambang, laut, dan hasil-hasil lainnya sebagainya, itu tuh Kak Rifda, aku jadi muncul pertanyaan, Kak. Lalu kalau yang mengelola itu harus negara, kemudian Kak, yang nikmatin itu semua siapa Kak hasilnya? Ya, jadi hasilnya siapa nih yang nikmatin kalau apa namanya negaranya yang mengelola gitu. Nah, hasilnya itu tuh ya untuk menjamin kebutuhan rakyat gitu. Semuanya gitu untuk menjamin rakyat semuanya. Bukan cuman yang miskin gitu, tapi setiap individu kan Masya Allah banget ya Kak. Wah, keren 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 luar biasa banget. Wah, Kak, aku ini ya Kak Rifda, jadi ngerasa peran negaranya tuh ada banget gitu Kak Rifda. Iya, bener banget gitu. Jadi kalau dalam itu sistem Islam gitu ya, kalau ada orang yang nggak punya makan gitu ya, itu jadi tanggung jawab negara gitu. Kalau ada yang nggak bisa sekolah, itu tuh juga jadi tanggung jawab negara. Kalau ada yang sakit dan tidak mampu gitu ya untuk berobat gitu, itu juga jadi tanggung jawab negara. Istilahnya tuh apa ya, nggak ada rakyat yang luntang-lantung kelaparan, homeless gitu ya, nganggur gitu kayak sekarang gitu mungkin. Terus regulasinya tuh akan diatur untuk membantu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, Kak.
Iya Kak Rifda, bahkan tadi ya lontang-lantung ya. Bahkan ya Kak, kalau tadi Islam yang dijelaskan tadi itu diterapkan benar-benar, itu kemungkinan nggak ada lagi gas melon yang hijau itu loh Kak, yang ada tulisannya gede khusus untuk masyarakat miskin itu nggak akan ada lagi ya Kak. Oh ya, Masya Allah sih. Wah, aku jadi excited banget Kak, karena tadi ya mulai kegambar adanya pemerataan dan juga distribusi ekonomi yang luar biasa ya, yang jelas gitu di dalam Islam. Dan tadi disebutkan ya sama Kak Rifda, bahwa sistem Islam ini ketika diterapkan itu sangat luar biasa gitu Kak Rifda. Iya bener banget. Coba ya Kak, bayangin kalau misalnya itu tuh diterapkan gitu ya. Kayak misal tadi apa namanya kalau nggak mampu apa namanya tuh? Nggak mampu untuk sekolah gitu ya, atau nggak mampu untuk apa beli makan gitu, itu ditanggung oleh negara gitu. Kalau bayangin kalau diterapkan gitu, kalau diterapkan sekarang, Genji tuh nggak mungkin gitu, nggak perlu takut untuk sakit, nggak perlu takut sakit gitu maksudnya, nggak perlu takut sekolahnya mahal gitu. Terus nggak perlu takut nggak bisa makan gitu. Jadi fresh graduate juga nggak perlu takut kalau bakal nganggur lama gitu ya, atau sulit banget dapat kerja gitu. Karena itu udah ditanggung semua sama negara gitu ya. Kalau misalnya sistem Islam itu diterapkan, kerja tuh udah bukan untuk bertahan hidup lagi Kak, tapi untuk berkembang itu. Iya betul banget Kak Rifda, bahkan itu nggak perlu P-info loker lagi ya, karena semuanya sudah tersedia ya Kak Rifda. Dan bahkan tadi Kak Rifda juga jelaskan, kita tuh nggak perlu takut lagi untuk sekolah mahal gitu ya, biaya mahal, kebutuhannya mahal gitu. Bahkan keinget gitu ya Kak, aduh aku langsung sedih nih, terkait buku gitu ya Kak, terkait pendidikan, terkait buku. Bahkan ada ya yang bikin meme gitu, yang nyebutin emang pendidikan sekarang itu mahal banget, kalau mau kuliah sekian, SMA sekian, SMP sekian, tapi yang paling mahal itu SD, karena di kasus ini gitu ya Kak, karena harganya itu bahkan sampai nyawa gitu Kak Rifda. Jadi perbandingannya itu emang jonjing banget, tidak setara, tidak sebanding, dan kembali lagi aku setuju juga sama yang disampaikan sama Kak Rifda tadi, bahwa ketika semuanya itu ditata, diterapkan sesuai dengan porsinya gitu ya. Nah, ini tuh nggak ada yang bikin cemas lagi, stres lagi, dan kecemasan-kecemasan lainnya gitu. Tapi Kak Rifda, dari penjelasan tadi, itu tuh justru memunculkan pertanyaan baru nih Kak. Aku juga jadi penasaran Kak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini tuh beneran bisa terwujud Kak Rifda? Karena tadi penjelasannya itu kan indah banget, kemudian bahagia banget gitu Kak Rifda. Ya jelas bisa Kak, kalau misalnya kita mau untuk memperjuangkannya Kak, sampai akhirnya tuh terwujud kembali penerapan sistem ekonomi Islam. Nah jelas banget kalau sistem ekonomi Islam ini tuh sebagai jawaban gitu atas persoalan-persoalan ekonomi hari ini yang makin pelik. Suatu saat nanti gitu ya, kalau misalnya kondisi sudah kondusif, adil, semua kebutuhan masyarakat itu terpenuhi, nggak ada harta yang ditimbun dan nggak ada harta yang muter di kalangan elit aja, maka Ramadan itu bisa jadi fokus ibadah gitu ya, bukan fokus jualan takjil atau hampers lebaran gitu ya. Kemudian Gen Z itu Gen Z itu jadi apa namanya, Gen Z atau generasi setelah Gen Z itu ya jadi bisa ngaji dengan tenang gitu ya, terawih tanpa mikirin besok sahur pakai apa, buka pakai apa gitu ya. Terus mau sedekah juga jadi nggak takut kekurangan gitu ya, atau malah jadi cuti selama 1 bulan Ramadan gitu biar fokus ibadah, karena kita udah nabung tuh dan kerja di 11 bulan lainnya. Nah, tuh. Nah, Islam tuh juga bukan cuman soal ibadah ritual aja gitu, Kak. Islam tuh sistem kehidupan, sebuah ideologi Islam yang berasal dari Allah yang Maha Pencipta gitu. Kalau kita meninggalkan Islam dan tetap hidup dalam sistem hari ini, yaitu sistem kapitalisme, sistem yang rusak, jelas banget gitu ya, rakyatnya banyak yang stres gitu. Mungkin hari ini juga relate ya, banyak rakyat yang stres gitu. Dan kalau misalnya kita cuman curhat ekonomi yang sulit gitu, tapi nggak bicara sistem, itu tuh nggak akan selesai karena akan terus berulang kayak gitu terus gitu Kak.
Iya, bener banget Kak Rifda. Jadi nanti, solusinya parsial lagi ya, Kak, dan akhirnya nanti berulang lagi stresnya, pelariannya. Pelariannya tuh ya pada hal-hal yang tidak solutif, yang tidak menyelesaikan, masalah gitu, Kak. Dan tentu saja tadi, tanpa penerapan ekonomi Islam, maka kembali lagi PHK akan terus ada, kontrak pendek akan terus jadi solusinya, kemudian kerja informal nih akan terus membengkak ya, karena gimana lagi daripada nggak kerja, nggak punya duit kan, ya mending ini aja deh gitu. Ya kembali lagi selama sistem yang dipakai masih dengan sistem hari ini yaitu sistem kapitalis ya, ya ini akan kejadian-kejadian ini akan terus berulang gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Gen Z masih mau tetap diem aja atau mau belajar sistem ekonomi Islam? Belajar Islam lebih dalam, nggak cuman ibadah ritual aja. Hmm. Kira-kira mau pilih yang mana nih? Kalau gitu sih, kalau aku ditanyain gitu ya Kak ya, aku pasti akan langsung jawab ya Kak. Tentu saja aku pengen belajar Islam, kemudian nanti menerapkannya gitu ya, sistem Islam yang diceritain sama Kak Rifda tadi. Karena aku yakin Sobat Ziput dan juga Sobat MPP juga pengen hal yang sama ya. Nggak pengen kan sistem yang indah tadi, sistem Islam itu hanya tersimpan dalam buku-buku sejarah ya. Karena secara pribadi ya, aku jujur banget nih, pengen merasakan hal itu juga, pengen merasakan kebahagiaan gitu ya, karena ngebayanginnya tuh akan terjadi life changing gitu. Karena tadi ya perbandingannya itu sangat jauh banget, bahkan 180 derajat gitu ya Kak Rifda ya. Ya, benar banget. Kita kita tuh nggak bisa cuma jadi generasi pencari loker tiap hari aja, Kak, gitu. Tapi kita ini para Gen Z ya, yang dikenalnya katanya generasi paling melek info gitu ya, paling cepat belajar, paling kritis dan pokoknya sih paling paling lah pokoknya deh. Masa iya gitu mau jadi korban sistem terus gitu. Jadi mau pilih mana nih gitu? Mau jadi korban sistem atau jadi generasi yang paham dan perjuangin sistem Islam yang adil? Iya sih Kak Rifda. Jadi aku juga yakin banget pasti sobat yang menyimak video ini itu nggak sabar ya buat memperjuangkan dan juga pengen nih merasakan hal yang disampaikan sama Kak Rifda tadi terkait kesejahteraan, kemudian pemerataan, distribusi yang sesuai dengan porsinya, yang tentu saja ya distribusi yang tepat ya, tepat sasaran gitu. Nah Kak Rifda, tapi aku mau tanya dulu nih, secara praktikal kita itu bisa mulai dari mana dulu nih Kak Rifda? Oke, jadi mungkin mulai dari apa namanya belajar Islam gitu ya, belajar sistem belajar ekonomi Islam gitu, kemudian pahami sistemnya itu bagaimana, kemudian diskusikan sama temennya gitu ya, terus kemudian nggak cuman didiskusikan aja tapi disebarkan gitu ya, biar ilmunya itu nggak mandek di kita aja gitu. Kemudian setelah disebarkan gitu, bangun kesadaran akan rusaknya sistem kapitalisme hari ini dan kebutuhan kita akan penerapan sistem Islam gitu. Asli deh, nggak bisa banget gitu kalau misalnya hidup tuh tanpa Islam gitu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran dan belajar gitu. Bayangkan generasi kita tuh nggak lagi pusing mikirin uang terus-menerus gitu ya, tapi tuh fokus membangun peradaban gitu. Nah, Ramadan gitu ya harusnya jadi momentum gitu, bukan cuma untuk memperbaiki diri, tapi juga memperbaiki hal yang besar yaitu sistem hidup manusia. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya? Kalau bukan sekarang, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya? Coba nih teman-teman apa sobat Ziput kalau setuju komen di bawah ya. Aku siap jadi generasi pelopor perubahan Islam. Takbir, Allahu Akbar gitu. Coba ya komen di bawah. Oke, aku akan jadi orang pertama yang meluncur komen. Aku siap jadi generasi pelopor perubahan. Yuk, jangan mau kalah sobat semua untuk komen ya. Dan ramaikan kolom komentarnya, jangan lupa di-share nih video sore hari ini. Dan bener banget Kak Rifda, kita tuh kan nggak ada alasan lagi ya untuk menunda atau bahkan memilih untuk nggak pakai sistem Islam yang menawarkan tadi keadilan, keseimbangan, dan pemerataan di segala lini kehidupan yang udah dijelasin sama Kak Rifda tadi. Dan alasan mengapa sistem Islam tuh kudu banget diterapkan hari ini ya karena
aturannya tuh bener-bener universal dan cocok untuk segala zaman ya sobat semua. Ditambah lagi sama sang pembuat aturannya itu yang paling ngerti kita, sobat semua. Siapa sih yang paling ngerti kita? Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena perlu diingat nih, sobat. Allah itu nggak cuma sebagai Al-Khaliq, tapi Al-Khaliq Al-Mudabbir. Jadi tak hanya sebagai pencipta, tapi Allah itu juga sebagai pengatur. Segala sesuatu yang Allah ciptakan nggak mungkin tanpa tujuan. Yang pada akhirnya ketika semua itu berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya pada akhirnya kita akan mendapatkan ridhonya Allah, di mana ridho Allah ini adalah puncak tertinggi dari kebahagiaan seorang hamba. Nah, makanya sobat semua, di bulan yang penuh berkah ini, yuk kita tata lagi langkah kita, tata lagi harapan kita, target-target kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai kegundahan, kekecewaan, stres, frustasi yang tadi kita dapatkan di sistem hari ini itu membuat kita nggak maksimal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Jadi jangan sampai penyesalan itu terus berulang, tadi yang ngos-ngosan menyambut Ramadan karena kita sibuk dengan mode survive-nya kita, nggak bisa, aku harus ini dulu, pada akhirnya nanti Ramadannya kelewat, kita nyesel lagi kan nggak mau ya berulang ya. Jadi perlu diingat juga, kita tuh kan harusnya sadar ya bahwa nggak ada yang pasti di kehidupan ini, nggak ada yang menjamin kita itu masih bisa ketemu apa enggak di bulan Ramadan selanjutnya. Kemudian jangan sampai deh teman-teman, ini juga buat aku juga ya, untuk pengingat aku juga, jangan sampai kita tuh mengulangi kesalahan yang sama, ngos-ngosan menyambut bulan Ramadan. Semoga karena ini masih awal Ramadan, yuk kencengin lagi tadi target-targetnya ya, semangat sobat semua. Karena harapannya Allah itu meridhoi kita, mengistiqomahkan kita ke jalan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah sobat semua, hari ini kita sudah dapat booster iman, booster ilmu, motivasi, dan pembahasan yang wah, kita jadi ter-recharge lagi nih semangatnya untuk menata langkah. Nah, selanjutnya, generasi muda, sobat semua yang nyimak video kita sore hari ini, yang tadi penasaran tentang Islam Kafah tuh apa sih, Kak? Gimana sih kok bisa sekeren itu sistemnya? Nah, boleh nih untuk kalian yang mau untuk mengkaji Islam Kafah, langsung DM Instagram Ziput di @ziput.id boleh. Kemudian langsung ke chat fanspage-nya MPP Jateng boleh, atau di kolom komentar konten ini boleh, di kolom komentar YouTube juga boleh banget. Khusus untuk daerah Jawa Tengah ya tentunya. Kalau luar Jawa Tengah boleh nggak, Kak? Boleh banget, langsung aja hubungi kita ya. Karena ini kakak-kakak tim Ziput sudah siap. Kak Rifda sudah siap untuk menerima Ya, siap DM? banget. Siap Iya, banget siap. gitu ya. Aku tunggu gitu DM dari Masya teman-teman. Allah. Nah, Bahkan Kak Rifda nungguin loh sobat semua. Aku juga tunggu DM kalian karena wah, seneng banget dapat temen untuk belajar Islam Kafah, Masya Allah ya. Dan jangan lupa untuk sobat Ziput semua, ramaikan sosmed-sosmednya Ziput ya. Dan aduh nih, lagi seru-serunya obrolan kita ya sobat, karena terhalang keterbatasan waktu, harus kita sudahi dulu nih. Sudah terdengarkan kentongan-kentongannya, suara-suara kita mau berbuka puasa nih sobat Ziput semua. Jangan lupa untuk ramaikan terus ya konten-konten Ziput dan juga MPP Jateng ya. Yang belum follow, belum subscribe dan lain sebagainya, jangan lupa ya untuk follow semua sosmed kita. Dan BTW jazakillah khair Kak Rifda yang sudah berkenan untuk sharing dengan kita sore hari ini dengan ilmu yang luar biasa ini ya. Dan seperti biasa Kak Rifda, sebelum undur diri, yuk Kak, mungkin ada quotes untuk Sobat Ziput semua Kak Rifda yang mau disampaikan, silahkan. mungkin dari aku ada quotes of the day ya. Gen Z itu bukan lemah, mereka hanya hidup dalam sistem yang salah. Nah, saatnya belajar, saatnya berpikir, dan kembali pada aturan Allah. Itu Kak dari quotes of the day dari aku.
Iya, Masya Allah banget nih. Quote-nya yang disampaikan Kak Rifda ini cocok banget ya sama pembahasan kita sore hari ini ya. Jangan lemah guys. Karena yang nganggep kita lemah, Gen Z lemah itu ya belum tahu nih tentang kita. Kita tuh sebenarnya kuat, tangguh, tapi terjebak aja di sistem yang salah gitu ya. Nah, aku nggak mau kalah juga nih sama Kak Rifda. Aku mau menyampaikan quote dari aku juga gitu ya. Oke, sobat semua, langit Ramadan membawa rindu, menyambut Ramadan dengan haru. Satukan niat menuju soul healing sejati dengan ridho Allah di dalam hati. Masya Allah, semangat istiqomah ya Sobat Ziput dan Sobat MPP semua, dimanapun kalian berada, semangat tolabul ilmi, wujudkan generasi cemerlang, gemilang, pejuang tegaknya Islam kafah dalam naungan khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Ya, selamat dan semangat Sobat semua untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini yang penuh berkah ini tentunya. Semoga kita semua bisa bertemu dengan hari kemenangan nanti dengan amalan dan ikhtiar yang maksimal tentunya. Biar nggak kayak tema kita bahasan sore hari ini, yaitu Gen Z ngos-ngosan menyambut Ramadan. Jangan lupa insya Allah kita akan masih bertemu bulan depan ya Sobat semua, bareng aku dan juga kakak-kakak tim Ziput tentunya, dan tentu dengan tema bahasan yang up to date dan menarik untuk dibahas ya. Jazakumullah khair untuk Sobat Ziput dan Sobat MPP semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video kita sore hari ini. Jangan lupa di-share, yuk yang belum nge-share, komen juga, like juga ya di video kali ini dan konten-konten selanjutnya tentunya. Dan aku mewakili segenap tim Ziput menyampaikan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara maupun konten yang kami sediakan. Marhaban. Ramadan. Sampai jumpa bulan depan ya Sob. Kita tutup acara kita sore hari ini. Hai Chams. Hari ini cerita apa nih Soliha? See you. Wassalamualaikum.